Kita masuk tahun baru Ibrani 5781. Disebut dengan tahun Pe Alef. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bertema, seorang pemenang tidak mudah menyerah. Seorang pemenang tidak mudah menyerah. Saudaraku, hidup ini adalah pertandingan. Begitu banyak dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada pertandingan demi pertandingan. Ada yang mengalami kekalahan, namun ada juga yang mengalami kemenangan. Hidup ini adalah perjuangan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan. Untuk itu kita butuh Tuhan dalam perjuangan, menghadapi pertandingan demi pertandingan di hidup ini. Kita juga harus bermental pemenang agar kita berkemenangan. Pertandingan apa yang terpenting di dalam hidup ini? Untuk apa kita bertanding? Apa yang diperjuangkan? Tentu dalam sebuah pertandingan adalah untuk memperoleh kemenangan atau keberhasilan. Lalu kemenangan apa yang harus kita raih? Yaitu menang untuk hidup dalam kebenaran. Hidup berkemenangan karena memelihara iman. Yaitu kemenangan dalam hal yang utama secara rohani, batinia, sesuai firman Tuhan. Rasul Paulus berkata pada 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus mengakhiri hidupnya dengan kemenangan. Menang dalam hal apa? Dalam hal memelihara imannya. Dalam pertandingan yang diperhadapkan kepada kita, jangan sampai kita kehilangan iman kita. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita. Bahkan menjual iman kita. Untuk sebuah kemenangan yang bersifat materi jasmani. Saudaraku, dalam kitab Pengkhotbah tertulis. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialamin mereka semua. Ayat tersebut menyatakan bahwa perlombaan hidup ini tidak berbicara tentang siapa yang sampai lebih dulu. Tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Perlombaan bukan untuk orang yang cepat, tetapi untuk orang yang bertahan sampai akhir. Sebab segala sesuatu masih ada waktu dan nasib yang berperan. Ini menurut ayat Pengkhotbah ini. Waktu dan nasib itu adalah milik Tuhan. Saudaraku, jika secara dunia pemenang perlombaan itu adalah siapa yang tercepat, terpintar, terkuat dan sebagainya. Tetapi menurut ayat ini belum tentu. Kenapa? Karena di hidup ini tidak ada yang pasti. Masih ada waktu dan nasib yang menentukan. Belum tentu yang terpintar, tercepat, terkuat dan sebagainya itu yang menjadi juara. Buktinya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang kuat dan sehat bisa tiba-tiba mati. Atlet muda yang sedang naik daun bisa tiba-tiba mengidap penyakit yang melumpuhkan. Seseorang yang kaya bisa tiba-tiba kehilangan segalanya karena transaksi yang buruk. Segalanya bisa terjadi tiba-tiba. Di dunia ini penuh dengan pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Tiba-tiba saja pandemi COVID-19 terjadi. Cash flow berantakan. Keuangan kacau balau. Terjadi PHK. Penurunan omset. Apa yang sudah ditarget tidak tercapai dan sebagainya. Sebaliknya yang kelihatan lemah, bodoh, lambat dan sebagainya. Ternyata bisa menjadi pemenang. Orang yang tidak punya tangan dan kaki bisa jadi motivator. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Inilah jika kita hanya fokus pada hal-hal itu dan tidak melibatkan Tuhan, maka akan kacau keadaan kita. Saudaraku, walau dalam keadaan buruk bagaimanapun buruknya, namun jika kita melibatkan Tuhan, tentu akan berbeda. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, jika kita berjalan bersama Tuhan itulah niscaya kemenangan demi kemenangan akan kita alamin di hidup ini.
Pelajaran apa yang dapat kita petik dari hal ini? Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, kebijaksanaan sendiri, atau kemampuan sendiri. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan yang mengetahui akhir dari suatu permulaan. Amsal pasal 21 ayat 31 berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya apa? Kemenangan bagi orang percaya adalah ketika kita libatkan dan andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Kemenangan bagi orang percaya berbeda dengan kemenangan orang dunia. Saudara kasih, di dalam Tuhan menjadi seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Di dalam Tuhan menjadi seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Di dalam Tuhan menjadi seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah kalah, gagal. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tidak pernah kalah. Tapi ia adalah orang yang mungkin pernah gagal, tetapi mau bangkit dan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya meraih kemenangan. Demikian pula halnya dengan kita. Sekalipun diperhadapkan dengan situasi yang berat dan penuh tantangan, asalkan kita tetap bertekun di dalam Tuhan, belajar sabar dalam menghadapi segala hal tanpa keluh kesah, kita pasti mampu melewati semuanya dan memperoleh apa yang Tuhan telah janjikan. Oleh karenanya, ingatlah selalu bahwa sebagai orang-orang percaya, kita dirancang Tuhan bukan untuk menjadi pecundang, tetapi kita diciptakan dan dirancang Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Lihat di Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Namun kemenangan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Semua tidak dapat dipisahkan dari sebuah kata, yaitu proses. Proses bicara tentang waktu. Proses bicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara. Proses berbicara tentang ada harga yang harus dibayar. Untuk dapat memperoleh kemenangan ada kerja keras, latihan, perjuangan, kesabaran, ketekunan, mau belajar. Ada peperangan di situ, ada penyalipan, segala keinginan daging dan lain sebagainya. Tanpa melewati semuanya itu, tidak akan pernah ada kemenangan dalam hidup kita. Terpenting adalah memiliki respon hati yang benar dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan, serta segala sesuatu yang kita alamin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi belajarlah untuk introspeksi dan menguji pekerjaan sendiri. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudaraku, hiduplah dengan melibatkan Tuhan dan andalkan Dia dalam segala perkara kita. Ulangan pasal 20 ayat 4 berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari saudaraku, mulai hari ini kita mau sama-sama belajar untuk lebih memahami bahwa rancangan Tuhan atas orang-orang percaya adalah untuk memperoleh kemenangan atas dunia ini. Karenanya, libatkan dan andalkan Tuhan dalam setiap perkara kita. Dan percayalah, Tuhan akan jadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya, raihlah janji-janji yang telah Tuhan sediakan. Saudaraku, jadilah orang-orang yang berkemenangan. Jangan mudah menyerah, apalagi putus asa. Sebab seorang pemenang tidak mudah menyerah.
Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah putus asa. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara dapat memahami dan mengerti. Saya berharap Roh Kudus mengajar. Dan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya rindu kita semua menaikkan pujian penyembahan ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kina maya lama ku kan setia Tuhan sampai akhir hidupku. Jadilah rancangan-Mu bagi kami, jadilah rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami berserah ya Aba, ya Bapa. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan.
Engkau tidak pernah biarkan kami tergeletak ya Bapa. Sebab Engkau merancangkan kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tetap berjuang sampai akhir. Kami tetap dalam pertandingan iman untuk mempertahankan iman kami ya Tuhan, bahwa Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah yang memberikan kami kasih karunia anugerah keselamatan. Tidak ada perbuatan baik apapun yang dapat menyelamatkan. Hanya di dalam nama Yesus orang diselamatkan. Biarlah di dalam kehidupan ini kami andalkan Tuhan, kami berserah. Kami menyatakan lebih lagi Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan di sepanjang hidup kami. Sehingga kami akan beroleh kekuatan, penghiburan. Sehingga kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Di dalam pergumulan akan hidup ini ada penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan. Ampuni apa yang kami lihat, kami dengar, apa yang timbul dalam hati pikiran, apa yang kami lakukan, kerjakan, kami perbuat yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni Tuhan. Baik itu yang kami lakukan Tuhan, maupun yang masih kami baru inginkan saja. Kalau itu tidak berkenan, ampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Bapa dengan hati yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, siapkan anggur, perjamuan, roti dan anggur, mungkin sirup ya, atau roti biasa. Bapak Ibu Saudara, silakan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lebih lagi. Kami telah terlebih dulu menerima kasih-Mu ya Bapa. Dikuduskanlah roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara terkasih, bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, jangan diam. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus. Kau ketiga yang esa, Kau Tritunggal Bapa. Syara bayaramu, terima kasih. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syalabayalabayalabayalabu. Mari Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, saya akan berdoa bagi yang sakit. Oh rabayalabayalabayalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Biarlah setiap yang menonton tayangan ini yang sedang sakit penyakit Tuhan, Tuhan jamah Tuhan, Tuhan jamah Tuhan. Oleh pilu-pilurmu Tuhan, oleh kuasa darahmu ya Tuhan, boleh disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan Tuhan. Tuhan yang berdoa, yang percaya, yang beriman, Engkau tahu Tuhan boleh mengalami kesembuhan, 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 kesembuhan. Bahkan Tuhan, orang-orang yang akan menerima karunia kesembuhan boleh dijamah saat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah letih lesu, yang berbeban berat, yang datang kepadamu saat ini, berikan kelegaan Tuhan, berikan ketenangan, berikan kelegaan, ketenangan, berikan jalan keluar, berikan Tuhan jawaban-jawaban atas doa Tuhan, tentu yang sesuai kehendak Tuhan, tentu yang sesuai dengan kedaulatan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Anak-anakmu ada di dalam pemeliharaan semua. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Semua yang menonton tayangan ini, yang beribadah online, semua mengalami lawatan Tuhan. Semua mengalami Tuhan. Semua mengalami pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Subagio Arif yang sudah memberitakan firman Tuhan dan melayani perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Ujung Menteng Minggu 11 Oktober 2020 pukul 10 pagi dan ibadah sekolah minggu akan diadakan pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Rumah doa akan diadakan secara online melalui Zoom. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan orang-orang kudusnya. Akan diadakan pada setiap hari Selasa mulai pukul 19.30. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober kita akan mengadakan doa puasa bersama. Seluruh pelayan jemaat aktivis wajib untuk jemaat dihimbau mengikuti jenis puasa yang ditentukan masing-masing. Menara doa Rayon 1G diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau jemaat dan pelayan jemaat dapat ikut serta dalam menara doa ini. Pertemuan Kul 3 secara online akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Doa pengerja lokal online GBI Ujung Menteng diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 17.00 via Zoom. Kul Community of Love GBI Ujung Menteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL agar bergabung
pada kul yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Kami memberitahukan bahwa akan diadakan baptisan air selam. Bagi jemaat yang belum dibaptis atau mau peneguhan baptisan dapat mendaftarkan diri ke Bapak Hendra Nenggolan. Sebelum baptisan akan mendapatkan pengarahan sebanyak 4 kali pertemuan online. Bagi jemaat yang rindu dilengkapi akan pengetahuan Alkitab dapat mengikuti kelas-kelas online KOM, kehidupan orientasi melayani, KOM 100 untuk lanjutannya KOM 200 dan KOM 300. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Persembahan bisa menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berakhirlah sudah ibadah online kita, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu dan siap menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika kau memperkatakan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.